Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menyeberangi arus kematian dan menuai. Kita membaca Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Loncat ayat yang ke-17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Puji Tuhan, setelah bangsa Israel mengarungi padang gurun selama 40 tahun, maka tibalah mereka di perbatasan tanah Kanaan. Tetapi tepat pada waktu itu sungai Yordan sedang banjir. Lebar sungai Yordan itu hanya 30 meter. Tetapi kalau sedang banjir bisa sampai 2 atau 3 kilometer. Sungai Yordan itu banjir karena salju yang ada di Bukit Hermon itu mencair. Haleluya, demikianlah setelah gereja mengarungi dunia ini yang bagaikan padang gurun selama 40 tahun Yobel. 40 tahun Yobel berarti 40 kali 50, 2000 tahun. Di penghujung akhir 2000 tahun ini, maka gereja tidak lama lagi akan keluar dari dunia ini, pindah ke tanah perjanjian surgawi, tanah Kanaan surgawi. Haleluya. Gereja akan rapture. Puji Tuhan. Maka di penghujung 2000 tahun ini, dunia juga sedang dilanda banjirnya Yordan. Sungai Yordan atau Yar Arden itu artinya arus kematian, sungai kematian. Arus kematian sedang melanda dunia ini dengan dahsyat, makin lama akan makin besar. Tapi gereja harus bisa menyeberanginya dan juga menuai. Arus kematian yang sudah terjadi baru saja, yaitu pandemi COVID-19 yang sudah memakan korban kira-kira 6 juta orang mati karena COVID itu. Juga peperangan yang terjadi di berbagai negara yang terakhir ini antara Ukraina dan Rusia yang belum selesai. Masih dalam peperangan yang dahsyat, korbannya mungkin sudah ratusan ribu orang atau mungkin sudah melebihi 1 juta. Demikian juga peperangan bisa terjadi dimanapun di dunia ini yang tadinya damai. Kemudian terjadi malapetaka yang hebat, yaitu gempa bumi, tsunami, badai tornado yang dahsyat, gunung-gunung meletus, dan juga krisis ekonomi, resesi ekonomi. Sehingga negara yang tadinya terkenal kaya sekarang dilanda krisis ekonomi, sehingga banyak gelandangan-gelandangan yang berkeliaran, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Oleh sebab itu, kita harus menjadi gereja yang bisa menyeberangi arus kematian yang melanda dunia ini dan juga menuai. Sebab ketika sungai Yordan itu meluap, pada waktu itu juga terjadi musim menuai. Bangsa Israel harus menuai karena Tuhan tidak memberikan mana lagi yang selama 40 tahun diberikan pagi-pagi hari, dikirim dari surga untuk memenuhi kebutuhan makan bangsa Israel. Bangsa Israel harus menuai. Kita juga harus menuai. Haleluya, yaitu menuai jiwa-jiwa
Makananku, kata Yesus, adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kehendak Allah? Apa kehendak Bapa? Yaitu agar jiwa-jiwa diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menyeberangi sungai Yordan? Kita harus jadi imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian Allah. Dikatakan tabut perjanjian, artinya kita harus mengangkat tinggi-tinggi, menjunjung tinggi, memegang dengan kuat janji-janji Allah, perjanjian Allah. Kita adalah gereja perjanjian baru yang lebih mulia dari perjanjian lama. Perjanjian baru merancangkan agar gereja itu menjadi sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela, menjadi seperti Yesus Kristus, anak sulung daripada Allah. Haleluya. Dan kita harus jadi imam-imam, puji Tuhan. Dan kalau kita dengan benar menjunjung perjanjian Allah, dan tabut perjanjian itu merupakan tempat di mana Allah berhadirat dan juga hidup dalam hadiratnya Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, membangun keintiman dengan Tuhan sehingga senantiasa mendapatkan iluminasi dari Roh Kudus, pencerahan-pencerahan firman Allah, mendapatkan rema dari Tuhan. Kita bukan saja taat kepada Logos, tetapi juga bisa menangkap rema. Dan berjalan dalam rema itu, maka Tuhan sendiri yang akan membuka jalan bagi kita sehingga kita tidak hanyut dalam arus kematian dunia ini. Kita harus menuai, sebab jiwa-jiwa itu kalau tidak dituai akan celaka karena dihanyutkan oleh arus kematian dan mengalami kebinasaan. Puji nama Tuhan, mari kita memasuki 2023 ini, kita harus menjadi imam-imam yang benar. Oleh sebab itu kita harus dimuridkan dengan benar, menjadi imam yang benar untuk menjadi penuai dan berhasil lolos dari arus kematian yang sedang melanda dunia ini, sampai kita ini meninggalkan padang gurun dunia ini, rapture, menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus akan memberikan pencerahan lebih lanjut, menyempurnakan pengertian kami kepada firman-Mu, dan haleluya, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam pribadi kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kemenangan.